Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Yunianto Nugroho, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Serang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tugas 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.2. Pada tugas koneksi antar materi modul 1.2 ini saya menggunakan 4P. P yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 maupun 1.2 saya sangat mendapatkan pencerahan ketika eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi, di mana pada eksplorasi konsep pada modul 1.1 saya mendapatkan pemahaman baru tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana nilai dan peran guru penggerak saya dapatkan dalam modul 1.2 yang kesemuanya itu merubah paradigma saya tentang pendidikan. Dan dalam ruang kolaborasi saya mendapatkan pengalaman baik dari rekan-rekan CGP yang lain dan dari Bapak Fasilitator yang bisa saya aplikasikan dalam memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana guru memiliki tugas menuntun seluruh kodrat anak agar anak bisa mencapai kebahagiaannya baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pada proses menuntun ini, maka setiap guru harus memiliki nilai-nilai yang dijabarkan dalam modul 1.2, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dengan nilai-nilai inilah maka diharapkan guru tidak salah dalam proses menuntun seluruh siswa. Dan jika perpaduan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai yang ada dalam diri seorang guru penggerak, maka seorang guru akan bisa menjadi dan memiliki peran untuk menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta guru dapat menggerakkan komunitas praktisinya. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang siswa yang masih harus banyak belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya harus lebih banyak menggali pengalaman dari setiap proses yang saya lalui atau berbagi pengalaman baik dengan teman sejawat. Saya merasa ada beberapa hal yang harus saya benahi dalam cara pandang saya terhadap siswa selama ini, dan ya, saya harus belajar lagi. Tetap semangat. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Saya menjadi seorang guru yang hanya sekedar mentransfer ilmu kepada siswa. Saya menganggap bahwa siswa seperti kertas putih yang siap saya isi dengan berbagai warna. Yang kedua, saya beranggapan bahwa pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar mengejar nilai kognitif pada ketercapaian KKM, dan saya tidak pernah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa saya harus memimpin pembelajaran yang berpihak kepada siswa, pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai gaya belajar siswa dan mampu menumbuhkan kepemimpinan siswa dengan diskusi dan presentasi. Yang kedua, saya harus menumbuhkan kolaborasi dengan teman sejawat
dalam memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, saya harus mampu menggerakkan komunitas praktisi dan bisa menjadi coach bagi rekan sejawat untuk memperbaiki proses pembelajaran. P yang keempat adalah penerapan ke depan. Ke depan, saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar siswa dan kecerdasan siswa saya. Apakah siswa saya memiliki gaya belajar visual, auditori, ataukah kinestetik? Dengan mengetahui gaya belajar siswa, maka saya akan membuat model dan media belajar yang terdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Yang ketiga, saya akan lebih mengaktifkan kembali kegiatan yang bisa menumbuhkan kepemimpinan siswa, terutama di ekstrakurikuler. Penerapan selanjutnya, secara mandiri, saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam dunia pendidikan, di antaranya mengikuti kegiatan MGMP, baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten kota. Saya akan berusaha mempelajari model-model pembelajaran yang interaktif, yang berpihak pada siswa, baik dari literatur atau dari internet. Yang ketiga, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan layar di luar MGMP tanpa ada paksaan, dan jika dimungkinkan, saya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penerapan berikutnya adalah saya akan memperkuat kolaborasi dengan teman sejawat dengan melakukan lesson study dalam usaha merefleksi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas dengan dibantu oleh teman sejawat. Saya akan berusaha mengaktifkan kembali MGMP sekolah sebagai ajang diskusi antar guru dalam menghadapi masalah-masalah pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan mengaktifkan kolaborasi dengan komite sekolah dan wali murid dalam upaya membantu program-program